Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalzadila Danar Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Septiwulan. Kita akan membahas tentang apa itu flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Flowchart juga merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart. 1. Terminal point symbol atau simbol titik terminal yang menunjukkan permulaan atau akhir dari suatu proses. Kedua, ada input-output symbol atau simbol keluar-masuk yang menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa tergantung dari jenis peralatannya. Ketiga, ada connector of page. Sama seperti one page, konektor hanya saja simbol ini digunakan untuk halaman berbeda. Label dari simbol ini dapat menggunakan huruf atau angka. Keempat, ada manual operation symbol atau simbol kegiatan manual yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Kelima, ada dokumen simbol atau simbol dokumen. Jika kalian menemukan simbol ini, artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di atas kertas. Selanjutnya adalah tujuan membuat flowchart. Tujuan membuat flowchart yaitu 1. Menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Kedua, menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Kita akan membahas tentang jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada bagan alir sistem. Bagan alir sistem adalah sarana yang sempurna untuk mendeskripsikan arus informasi dan prosedur yang terjadi di dalam sistem informasi akuntansi. Bagan alir dokumen menceritakan arus dokumen dan informasi antar bidang tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah bagan alir skematik. Bagan alir skematik yaitu menggambarkan prosedur di dalam suatu sistem. Bagan alir skematik ini sama dengan bagan alir sistem. Perbedaannya terletak pada bagan alir skematik menggunakan gambar-gambar di komputer. Selanjutnya adalah bagan alir program. Bagan alir program adalah digunakan untuk alat bantu komunikasi untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah bagan alir proses. Bagan alir proses ini menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Apa itu siklus penggajian? Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Apa saja aktivitas dalam siklus penggajian? Aktivitas siklus penggajian pertama, perbarui file induk penggajian. Yang kedua, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi data, waktu dan kehadiran. Yang keempat, mempersiapkan penggajian. Yang kelima, membayar gaji. Yang keenam, hitung kompensasi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketujuh, keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Jadi ini adalah flowchart siklus penggajian yang sudah saya buat. Sini kita mulai dari tahap pertama, yaitu karyawan. Karyawan setiap harinya melakukan absensi menggunakan mesin fingerprint. Kemudian absensi tersebut atau daftar hadir karyawan tersebut diproses menggunakan komputer. Setelah itu daftar hadirnya disimpan dalam database,
Kemudian kita lanjutkan ke bagian HRD. HRD menerima daftar hadir karyawan yang sudah disimpan dalam database tersebut. Kemudian ia membuat rekap daftar hadir mingguan. Setelah itu membuat beberapa salinan dokumen dari rekap daftar hadir yang sudah dibuat tadi. Ada salinan pertama dan salinan kedua. Salinan kedua akan diarsipkan sementara menurut kronologi tanggal. Dan salinan yang pertama akan dilanjutkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima rekap daftar hadir salinan pertama. Setelah itu ia melakukan penghitungan gaji dan membuat daftar gaji. Setelah itu ia membuat beberapa salinan dokumen lagi yang terdiri dari rekap daftar hadir, daftar gaji salinan pertama dan salinan kedua, slip gaji salinan pertama dan salinan kedua, dan masing-masing tersebut dibagi ke beberapa kelompok. Yang pertama, rekap daftar hadir, daftar gaji salinan kedua, dan slip gaji salinan kedua akan diarsipkan sementara menurut kronologi tanggal. Selanjutnya, daftar gaji salinan pertama akan dilanjutkan ke bagian keuangan selanjutnya, dan slip gaji salinan pertama akan dilakukan proses pembayaran gaji secara tunai. Setelah itu, karyawan menerima slip gaji dan upah plus uangnya, dan dokumennya akan diarsipkan sementara menurut kronologi tanggal. Kita lanjutkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima daftar gaji salinan pertama. Setelah itu, ia melakukan proses transfer gaji lewat internet banking. Setelah itu membuat keputusan untuk verifikasi kode. Apabila hasilnya iya atau disetujui, maka dokumen transaksi pembayaran gaji akan disimpan dalam database. Tetapi jika tidak, maka balik lagi ke proses transfer gaji lewat internet banking. Setelah dokumen disimpan dalam database, kita lanjut ke bagian 5, yaitu bagian bank. Bank menerima dokumen transaksi pembayaran gaji yang sudah disimpan dalam database. Kemudian bank melakukan proses transaksi pembayaran menggunakan komputer. Setelah itu, bank membuat dokumen rekening koran pembayaran gaji, dan dokumen tersebut akan dilanjutkan ke bagian 6, yaitu bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima dokumen rekening koran pembayaran gaji. Setelah itu, ia membuat rekapitulasi pembayaran gaji, dan setelah membuat rekapitulasi, ia membuat dokumen daftar rekapitulasi pembayaran gaji, dan tahapannya selesai sampai di bagian akuntansi. Jadi itu tadi adalah flowchart siklus penggajian yang sudah kami buat. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.